Shalom The Stoners dan teman-teman semuanya. Haleluya, hari ini saya sangat berbahagia sekali ya. Mau gimana nggak berbahagia, karena hari ini saya bisa bertemu lagi dengan saudara-saudara semua ya, sekalipun melalui YouTube, IGTV, tapi saya sangat berbahagia sekali karena kita di sini bisa saling berbagi berkat gitu. Saya merasa diberkati oleh firman Tuhan dan saya pun mau membagikan berkat ini buat teman-teman semua. Haleluya. Oh iya teman-teman, jangan lupa subscribe ya. Jadi sudah mampir jangan lupa subscribe, baik sesudah maupun sebelum lebih bagus, sebelum nonton video lebih bagus maksudnya, supaya jangan lupa gitu. Terus klik tombol like, terus komen dan share. Nah, share itu juga perlu, jadi berkatnya bukan hanya buat lo, tapi bagi-bagiin juga buat semua teman-teman saudara. Pokoknya lo bagi-bagiin. Diutamakan taruh di grup WhatsApp keluarga ya kan, karena daripada grup WhatsApp keluarga itu jadi ladangnya berita hoax, mendingan lu taruh hal-hal berfaedah kayak begini ya, yang bisa memberkati mereka semua. Haleluya. Oke, jadi pembahasan kita hari ini adalah menang ujian. Jadi selama kita hidup, kita pasti mengalami ujian. Nah, terus Kak, bagaimana cara supaya kita nggak mengalami ujian? Mati aja lu ya. Kita nggak bisa menghindari yang namanya ujian dalam hidup. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana kita bisa menang dalam ujian hidup ini. Nah, kita mau belajar lagi dari Abraham. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan di minggu yang lalu, bagaimana Abraham dan Sarah itu memperjuangkan anak karena Sarah ini mandul, ya kan? Mereka tidak punya anak karena Sarah mandul. Secara logika mereka tidak punya anak, tidak mungkin bisa gitu. Tetapi karena Abraham pegang janji Tuhan, yang dimana keturunannya akan sebanyak bintang di langit dan pasir di tepi laut, ya, di umur yang ke-100 mereka punya anak gitu. Abraham umur 100, Sarah umur 90 tahun dan mereka punya anak. Nah, tapi ujiannya nggak hanya sampai di situ ya. Setelah punya anak ya, yang sudah dinantikan, suatu ketika Abraham diuji, yaitu Tuhan menyuruh Abraham untuk mengorbankan anaknya, memberikan anaknya, yaitu Ishak sebagai korban persembahan. Wow, ini adalah ujian yang sangat berat gitu ya. Bagaimana seorang ayah, ya mungkin kita semua belum merasakan jadi seorang ayah ya. Nantilah kita sudah jadi seorang ayah, kita bisa merasakan ujian seorang Abraham ini. Yang pertama kita buka Kejadian 22 ayat 2. Teman-teman bisa buka dan saya bacakan untuk teman-teman semuanya. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah ia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, ini perintah Tuhannya. Nah, untuk menang ujian, yang pertama kita harus siap berkorban. Wow, ya, seperti Abraham siap dia. Di sini teman-teman boleh baca dari ayat yang pertama, mungkin teman-teman boleh baca di situ, teman-teman tidak akan menemukan ya, kita tidak akan menemukan yang namanya Abraham berdialog sama Tuhan, negosiasi sama Tuhan, mempertanyakan perintah Tuhan itu. Tidak, dia tidak mempertanyakan, dia lakukan saja ya. Di sini berkorban. Jadi kalau namanya berkorban itu nggak ada tapi-tapian ya. Supaya kita menang ujian hidup ini, kita harus siap berkorban. Apa aja sih yang harus kita korbankan? Salah satunya ego kita ya. Ego itu sudah suatu bagian yang melekat dalam diri manusia ya, manusiawi itu kalau ego itu ya. Tapi kita harus korbankan supaya kita menang ujian, supaya kita naik level ya. Terutama teman-teman yang masuk dalam tim pelayanan atau teman-teman yang dalam komunitas dan sebagainya. Kalian ada di suatu tim, jadi itu semuanya harus sama-sama ya kan. Kalau ego tuh umumnya tuh berpusat pada diri, maunya saya dan saya gitu. Tapi kalau namanya kita hidup dalam bermasyarakat, hidup dalam sebuah tim, segala sesuatunya adalah sama-sama gitu. Jadi supaya kita menang ujiannya, kita harus lepaskan ego itu. Terus apalagi yang kita korbankan? Kebiasaan-kebiasaan lama kita, kebiasaan buruk yang kita piara ya. Contohnya apa? Berbohong. Berbohong itu dosa loh, apapun alasannya berbohong itu dosa ya. Kita harus buang itu ya, supaya kita naik level. Misalnya kalian ada dalam komunitas dan kalian mau dipercaya, apalagi dalam pelayanan, supaya kalian dipercaya, kalian harus buang itu namanya kebohongan. Jadi begini, sekali lu bohong, jangan harap lu dipercaya ya. Itu udah hukumnya. Kalau orang sudah nggak percaya sama lu, itu bukan salah mereka ya. Itu adalah harga yang harus lu bayar karena kebohongan yang telah lu buat ya. Jadi sebelum kita melakukan kebohongan itu, sebelum kita tidak dipercaya, sebelum kepercayaan itu hilang pada kita,
jauhi kebohongan. Haleluya. Terus apa lagi yang mesti kita korbankan? Perasaan. Nah, ini yang paling sulit ya dalam pelayanan terutama. Kadang tim pelayanan itu merasa, aduh, kerja keras saya nggak dihargai. Saya sudah lakukan ini, lakukan itu, tapi nggak dihargai, nggak diakui. Terima kasih kek, apa kek. Hey, kalau kamu punya hati sebagai hamba, ingat firman Tuhan bilang, jangan mengharapkan terima kasih. Karena apa? Karena pelayanan ini memang tanggung jawab kita gitu loh. Kalau kita punya hati sebagai hamba, ya kita hanya melakukan tanggung jawab kita, tugas kita, ya. Korbankan itu, perasaan-perasaan pengen diakui, pengen dihargai, dan lain sebagainya, buang itu. Dan buat teman-teman juga yang pengen move on, yang susah move on, ya, korbankan itu, namanya perasaan kangen, perasaan sayang, perasaannya kenangan-kenangan dulu itu, buang semuanya, ya. Jangan itu dipiara. Kalau teman-teman mau naik level supaya teman-teman bisa move on, siap, korbankan itu semua. Haleluya. Yang kedua, kita baca di ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Jadi begini, saat ini dalam perjalanan mereka kan menuju gunung yang akan ditunjukkan Tuhan kepada Abraham. Mereka lagi jalan nih. Nah, si Ishak nih nanya sama Abraham bapaknya gitu, apa? Ini sudah ada kayu, sudah ada obor, terus dombanya mana? Nah, inilah jawab Abraham. Nah, apa yang bisa kita pelajari di sini? Apakah Abraham berbohong? No, itu bukan kebohongan, tetapi itu adalah speak faith, perkataan iman. Itulah poin yang kedua, ya. Abraham tidak tahu ada domba, ya, tapi dia yakin Tuhan pasti sediakan. Itulah alasannya kenapa dia mau gitu bawa anaknya tanpa negosiasi sama Tuhan, karena imannya dia itu, dia percaya Tuhan menyediakan sesuatu, ya. Inilah yang namanya perkataan iman. Dia tidak berbohong, tapi dia yakin Tuhan menyediakan, ya. Jadi budayakan dalam hidup kita ini, kita memperkatakan iman. Perkataan iman itu seperti apa sih, Kak? Ya, perkataan-perkataan yang membangun, ya. Tahukah teman-teman semuanya, tahukah saudara, bahwa perkataan iman kita itu bukan hanya menguatkan orang lain, tapi menguatkan diri kita sendiri. Itu adalah salah satu bentuk kita meyakini pekerjaan Tuhan, yaitu dengan perkataan iman. Itu adalah salah satu bentuk kita berserah kepada Tuhan, yaitu ketika kita memperkatakan iman. Jadi jangan lagi ada perkataan-perkataan yang pesimis, mulailah perkataan yang optimis. Itulah perkataan iman yang membangun kita, membangun orang lain di sekitar kita. Haleluya. Yang terakhir, buka di ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah, inilah yang kita mau belajar dari Abraham di poin yang ketiga ini, adalah takut akan Allah, ya. Nah, jadi ceritanya ketika dia sudah ikat anaknya ini, nah, malaikat Tuhan itu datang. Nah, dia berbicara seperti ini. Jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, ya kan? Karena telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Jadi di situ Abraham tidak jadi mengorbankan Ishak karena di situ Tuhan telah menyediakan domba itu. Wow, akhirnya dia pakai domba itu untuk korban persembahan itu, ya. Yang mendasari kenapa Abraham mau melakukan semuanya itu, menyerahkan anaknya, ya kan, memperkatakan iman, itu karena satu, ia takut akan Allah, ya. Dia bisa memenangkan ujian ini itu karena dia takut akan Allah. Ya, supaya kita menang ujian, kita harus takut akan Allah. Nah, di situ kita akan mengikuti semua aturannya gitu. Kita akan tetap berjalan pada tracknya, dan kita mau dibimbing oleh Allah, kita mau diarahkan oleh Tuhan. Jadi supaya kita menang ujian, kita menghalalkan segala cara. No. Kalau kita takut akan Tuhan, kalau kita takut akan Allah, kita mau berjalan tetap di tracknya gitu. Kita tidak akan banyak negosiasi atau mempertanyakan keputusan Tuhan, apa yang Tuhan suruh sama kita. Kalau Tuhan menempatkan kita di suatu pelayanan, kita nggak banyak bertanya, ya Tuhan kenapa begini, kenapa begitu. Enggak, kita lakukan saja. Itu adalah bentuk kita taat, kita mau diarahkan oleh Tuhan. Ya, di situ kita akan menang ujian. Haleluya, kita sudah belajar bagaimana kita menang ujian seperti Abraham, yaitu yang pertama, siap berkorban, ya. Korbankan semuanya supaya kita naik level, tinggalkan semua kebiasaan lama supaya kita naik level, ya.
korban perasaan ya kan, terutama dalam pelayanan, supaya kita naik level. Terus berikutnya kita memperkatakan iman ya, memperkatakan perkataan-perkataan yang membangun, karena perkataan iman kita itu membangun orang lain dan membangun diri kita sendiri, dan itu adalah bentuk kita berserah kepada Tuhan, percaya kepadanya. Yang ketiga, takut akan Allah, yaitu yang mendasari kita melakukan semuanya itu, dan kita mau dibimbing, kita mau tetap berjalan dalam tracknya, kita tetap mau ikuti semua perintah-perintahnya ya, maka kita akan menang ujian. Haleluya. Saya yakin, percaya teman-teman pasti sangat diberkati ya, karena saya pribadi juga merasa diberkati oleh ini, dan saya membagikannya kepada teman-teman semuanya. Dan kalau teman-teman mau sharing, teman-teman bisa langsung hubungi di DM, kalau di Instagram di DM, atau teman-teman langsung WA juga silahkan. Di sini saya sudah taruh nomor saya di deskripsi, kalau di Instagram saya taruh di bio, jadi teman-teman bisa langsung hubungi. Saya terbuka untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Have a nice day.